berikut merupakan hasil akhirnya. Oke. Nah, untuk membuat conveyor color picker seperti ini, kita membutuhkan beberapa aplikasi, yaitu ini Factory.io, kemudian ada OpenPLC Editor untuk logiknya, dan juga rantai, OpenPLC rantai, sebagai salah satunya. Nah, sebagai penghubung antara Factory.io dan juga OpenPLC Editor. Nah, untuk step pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat terlebih dahulu project di Factory, maaf. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat project pada OpenPLC Editor. Bisa klik new project dan pilih sesuai kebutuhan, seperti pada video sebelumnya. Nah, karena di sini sudah ada project, jadi saya langsung aja pakai project yang sudah dibuat. Oke, nah langkah pertama selanjutnya yaitu kita harus membuat terlebih dahulu beberapa variabel ya teman-teman. Di sini ada 11 variabel. Nah, nama-nama ini itu kita sesuaikan dengan yang item-item atau apa ya, alat-alat yang ada di sini. Ada apa aja yang akan kita sambungkan seperti itu. Oke. Sini ada button start untuk memulai, vision sensor, limit pusher, itu conveyor, emitter, dan juga pusher. Bedanya pusher dan limit pusher ini untuk mengembalikan ya, mengembalikan pusher itu pakainya limit pusher. Oke, untuk location-nya ini yang input kita beri lokasi di EX0, kemudian angka belakangnya ini running number, dan yang untuk output kita lokasinya di persen EX0 dan yang belakangnya juga running number. Setelah itu kita perlu membuat juga RAM-nya. Sini ada beberapa. Yang pertama ini ada start button. Start button ada button start, kemudian ada paralel antara beberapa conveyor. Di sini kan ada 3 conveyor ya teman-teman. Nah, di sini juga ada 3 conveyor nih, conveyor pertama, conveyor kedua, dan conveyor ketiga. Sorry. Conveyor ketiga. Lalu di OpenPLC editornya juga menghubungkan 3 conveyor. Jadi jika button diklik start, maka conveyornya menyala. Next, untuk vision sensor biru, RAM-nya yang yaitu vision sensor, kemudian pasar 1 kita set sebagai set. Lalu ada reset untuk vision sensor biru. Menggunakan limit passernya kita set reset. Kemudian untuk RAM selanjutnya ada vision sensor 1, passernya kita set juga. Dan reset. Intinya untuk limit passer itu untuk mereset passer, dan untuk vision sensor itu untuk menjalankan passer. Selain konfigurasi ini, kita juga perlu mengkonfigurasi remote device pada Factory.io seperti ini. Untuk transportnya modenya TCP/IP, IP address-nya sekian, portnya sekian, timeout-nya sekian, dan set ID-nya 1. Sini IO tag mapping juga perlu dikonfigurasi. Kita bisa klik plus
kemudian membuat namanya. Di sini saya menggunakan dua yaitu input dan juga output. Nah, untuk inputnya ini kita length atau banyaknya kita di 5 karena kita membutuhkan 5 inputan ya teman-teman. Get error handlingnya 10 untuk function code-nya pakai read discrete input fj2. Kemudian untuk output coil-nya menggunakan yang write multiple coils atau FJ15. Untuk length atau banyaknya jumlahnya kita kasih 5 dan arrow headingnya 10. Cycle time-nya 100. Nah, ini address-nya seperti yang di-mention di main tadi. Untuk yang input itu kan tadi ada nih input ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan untuk yang output ada 6. Nah, jadi ini yang input ada 5 dari 0 sampai 4 dan yang output ada 6 dari 0 sampai 5. Nah, setelah ini juga teman-teman kita bisa lihat atau mencocokkannya dengan yang ada di Factory IO ini. Bisa klik file, kemudian driver. Nah, nih ada sensor dan juga aktuator. Ini kita sesuaikan apa yang dimasukin di dalam ini, dalam sini dengan apa yang kita masukkan di sini. Misal inputnya itu kan dari 0 sampai 4 ya, input digitalnya. Maka pada faktor IO-nya juga harus dari 0 sampai 4. Misal ini pasture 1 atau front limitnya di input 4. Berarti nanti di PLC editornya juga dia harus memasukkan 4 address dan di mainnya lokasinya juga di yang keempat. Misal ini limit pasture. Jadi harus sama antara sesuai gitu ya dengan antara yang di factory IO dan juga yang di PLC editor. Bisa waktu pada saat kita memasukkan sensor-sensornya ini harus sesuai. Oke, balik lagi tadi yang ke PLC editor. Setelah kita mengset factory IO-nya ini, remote device-nya, kita perlu mengkonfigurasi ini, device configuration. Untuk device-nya pilih yang OpenPLC runtime V4 dan untuk IP address-nya masukkan 127.0.0.1. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari runtime ini, teman-teman. Dapat dari runtime ini, copy aja yang kedua. Ini portnya nggak usah ikuti copy ya. Nah, lalu kita coba connect-kan. Nah, untuk connect perlu masuk ke akun runtime kita. Oke, nah ini sudah connected dan running. Setelah itu kita compile dulu yang di Factory IO-nya. Setelah bikin semua tadi ya, kita harus compile dulu biar tersimpan. Tunggu prosesnya. Ya, selagi mengcompile, untuk di Factory IO-nya, kita juga perlu men-set beberapa konfigurasi di bagian driver. Nah, untuk yang Modbus TCP IP server ini, set menjadi hostnya yang samakan dengan host runtime kita 127.0.0.1, portnya 502, self ID-nya 1, dan untuk network adapternya pilih yang software loopback episode. Untuk IO-nya seperti ini, sama in aja seperti defaultnya, dan untuk digital port-nya ini, IO points-nya ini sebenarnya bisa disesuaikan, tapi karena kita tadi tidak butuh terlalu banyak, jadi saya masukkan 88 aja. Tuh.
Oke, kalau sudah muncul compilation completed successfully, berarti ini artinya sudah berhasil di-compile. Di situ kita bisa eh, langsung saja menjalankan si Factory IO ini. Klik jalankan. Nah, untuk yang pertama ini dia akan mengidentifikasi warna biru, dan laser yang kedua ini dia akan mengidentifikasi warna hijau. Ini untuk vision sensornya. Nah, untuk mengkonfigurasi ini kita bisa melakukannya dengan memilih ini ya, dengan configuration ini blue, dan nanti kita bikin yang green raw material, dan di sininya juga perlu dikonfigurasi sedikit bagian ini part to emit, yaitu blue raw material, green raw material, dan metal raw material. Nah, untuk yang metal ini dia akan langsung masuk lurus karena dia tidak akan teridentifikasi atau tersortir dari dua vision sensor ini. Oke, cukup sekian sedikit tutorial dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.